Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Jawab mereka, "Ya." Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya." Setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini adalah terjaring pukat. Saudara-saudari, hari ini gereja memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja. Ia lahir dari keluarga bangsawan Kristen yang saleh. Ia dididik dengan sangat baik dalam hal iman dan cara hidup Kristiani. Berkat didikan yang baik dan disiplin hidup yang baik, pada usia 16 tahun, Alfons sudah meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli, Italia. Selanjutnya, dia menjadi seorang advokat atau pengacara. Ia selalu menang dalam setiap perkara yang dia bela, sehingga semakin populer. Tahun 1723, ia membela suatu perkara besar, dan kali ini dia kalah untuk pertama kalinya. Kekalahan ini membuat dia mengurungkan diri. Hatinya tidak tenang, pikirannya kacau. Akhirnya Alfons mencari ketenangan dengan berdoa di hadapan Tuhan, dan inilah awal perubahan hidup dan panggilannya. Kebaikan dan kejahatan di dunia ini selalu berjalan berbarengan sambil berlomba-lomba menawarkan pengaruhnya terhadap manusia. Seperti pukat menjaring segala jenis ikan, hidup kita pun akan dipenuhi dengan berbagai anasir yang baik dan yang jahat.
kita akan selalu berhadapan dengan pilihan yang sulit antara yang baik dan yang jahat. Yang dibutuhkan dari pihak kita adalah keteguhan iman dan ketahanan moral, serta kejelian untuk menentukan pilihan yang tepat antara nilai dan yang baik untuk dimanfaatkan dan hidup, dan nilai yang jahat yang patut dihindari karena merusak hidup kita sendiri dan orang lain. Saudara-saudari, Yesus membuka pikiran serta pemahaman para murid dan orang banyak bahwa semua manusia yang hidup di bumi ini akan dikumpulkan dalam satu jala ibarat seorang nelayan yang mengumpulkan ikan-ikan dalam pukatnya. Selanjutnya, ia akan dipilih atau dipisahkan. Ikan yang baik akan dimasukkan ke tempat yang baik, karena ikan-ikan itu berguna dan bermanfaat. Sedangkan ikan-ikan yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, dibuang, tidak dipakai. Demikian kata Tuhan Yesus. Manusia akan mengalami hal yang sama. Semua manusia akan dikumpulkan, lalu para malaikat Allah akan memilah-milah mana orang yang baik dan mana orang yang tidak baik. Mereka yang tergolong orang baik akan ditempatkan di tempat yang baik, yakni di surga. Sedangkan mereka yang tergolong orang yang tidak baik atau orang jahat, orang berdosa, akan dibuang ke dalam api neraka. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.